Baik, sebelumnya perkenalkan saya Elita Galiwardani dengan NIM 185 dari perwakilan kelompok 5 akan melanjutkan presentasi mengenai hasil dari motion study, motion ekonomi, peta kerja setempat, peta kerja keseluruhan, serta solusi perbaikan dengan menggunakan metode Kaizen dan juga 5S. Nah, untuk yang pertama yaitu hasil motion study, di mana terdapat beberapa gerakan dalam proses peracikan minuman mixu. Di antaranya, yang pertama ada grasp, yaitu dengan simbol G. Gerakannya itu memegang bungkus kon sebagai wadah kon ice cream. Yang kedua ada select dengan simbol ST dan juga reach dengan simbol RE, yaitu memilih salah satu kon dan menjangkaunya untuk digunakan. Yang ketiga ada move dengan simbol M dan avoidable delay dengan simbol AD, yaitu gerakan melakukan perpindahan membawa kon ke mesin ice cream. Yang keempat ada reach, RE, dan juga use U, menjangkau mesin yang akan digunakan dan menggunakan mesin es krim. Untuk gerakan kelima ada hold dengan simbol H, yaitu memegang katup open mesin es krim. Gerakan keenam ada position dengan simbol P, yaitu melakukan pengarahan yang sesuai untuk mewadahi es krim ke dalam kon. Yaitu gerakan keenam ada inspection dengan simbol I, yaitu melakukan pemeriksaan untuk menentukan produk yang telah dibuat telah memenuhi syarat atau belum. Yang selanjutnya ada hasil motion ekonomi. Untuk gerakan pertama yaitu mengambil kon dari wadah plastik, di mana gerakan ini memenuhi prinsip kedua, yaitu kedua tangan tidak menganggur saat bersamaan kecuali ada periode istirahat. Tetapi tidak memenuhi prinsip ke-12, di mana bahan dan alat ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan urutan gerakan. Kemudian untuk gerakan kedua yaitu membawa kon ice cream ke mesin ice cream, di mana prinsip 2 dipenuhi, kedua tangan tidak menganggur saat bersamaan kecuali ada periode istirahat. Kemudian prinsip 11 juga dipenuhi, alat dan bahan terletak dekat dengan pengguna. Gerakan selanjutnya yaitu membuat pola es krim dengan mesin es krim, di mana prinsip 2 juga dipenuhi, kedua tangan tidak menganggur saat bersamaan kecuali ada periode istirahat. Prinsip 16 juga dipenuhi, yaitu ketinggian mesin es krim diatur sedemikian rupa sehingga dapat dijangkau dengan mudah. Dan gerakan selanjutnya, gerakan keempat, yaitu membawa mesin es krim ke pelanggan, di mana prinsip 2 dipenuhi, kedua tangan tidak menganggur saat bersamaan kecuali ada periode istirahat. Nah, ini untuk peta tangan kiri dan peta tangan kanan, di mana dalam waktu yang bersamaan tangan kiri mengambil tutup blender dengan jarak 20 cm, waktunya 1 detik, lambang untuk gerakannya RE dan G. Kemudian tangan kanan mengambil blender dalam waktu 2 detik, jaraknya 20 cm dengan lambang gerakan RE dan G sama. Untuk yang kedua itu tangan kiri memegang blender dengan waktu 3 detik, lambang gerakannya G. Tangan kanan memegang blender dan mengangkat blender ke timbangan dengan jarak 30 cm, waktunya 4 detik dengan lambang gerakannya H. Selanjutnya yaitu tangan kiri mengaktifkan timbangan dengan jarak 10 cm, waktunya 1 detik, lambang gerakannya RE. Tangan kanan memegang serok es batu dengan jarak 15 cm, waktunya 1 detik, dan seterusnya. Untuk totalnya, untuk jarak tangan kirinya itu ada 210, waktunya ada 59 detik, dan untuk tangan kanan jaraknya totalnya ada 275, waktunya 64 detik. Untuk waktu tiap siklusnya 64 detik, jumlah produk setiap siklusnya 1, waktu untuk membuat satu produknya 64 detik. Kemudian ini sebentar. Untuk peta pekerja dan mesin, di mana untuk peta pekerja dan mesin ini terdapat 2 komponen, yaitu ada orang dan juga mesin, di mana orang ini terdiri dari pembeli dan juga pelayan. Untuk mesinnya sendiri ada mesin timbangan, mesin penakar gula, mesin blender, dan juga mesin es krim. Nah, dalam waktu yang bersamaan, untuk pertama pembeli memesan es krim dengan waktu 30 detik, dan itu simbolnya kotak polos, yaitu menunjukkan kerja kombinasi. Untuk pelayannya mendengar pesanan dalam waktu yang sama 30 detik, melakukan kerja kombinasi juga. Untuk mesinnya, mesin timbangan menunggu dalam waktu 30 detik, simbolnya kotak strip, menunjukkan waktu menganggur atau sedang menunggu. Sama halnya untuk mesin penakar gula, mesin blender, dan juga mesin es krim.
Kemudian pembeli menunggu pesanan dalam waktu 5 detik dengan simbol kotak strip menunjukkan waktu menganggur atau sedang menunggu. Dalam waktu yang bersamaan, pelayan membawa wadah blender ke atas mesin timbangan dalam waktu 5 detik dan dengan simbol aktivitas kotak hitam, yaitu menunjukkan waktu kerja independen atau tidak bergantung. Kemudian mesin timbangan menunggu dalam waktu 5 detik dengan simbol kegiatan kotak strip, yaitu menunjukkan waktu menganggur atau sedang menunggu. Sama halnya untuk mesin penakar gula, mesin blender, dan juga mesin es krim. Kemudian pembeli masih menunggu pesanan dalam waktu 1 detik dengan simbol aktivitas kotak strip, yaitu menunjukkan waktu menganggur. Kemudian pelayan mengaktifkan timbangan dalam waktu 1 detik. Kemudian simbol aktivitasnya kotak polos, yaitu menunjukkan kerja kombinasi. Mesin timbangan mesinnya menyala dalam waktu 1 detik, menunjukkan kerja kombinasi juga. Kemudian mesin penakar gula menunggu dalam waktu 1 detik, menganggur. Mesin blender dan juga mesin es krim juga menunggu dengan simbol yang sama, yaitu menunjukkan waktu menganggur atau sedang menunggu, dan seterusnya. Jadi untuk simbolnya untuk kotak hitam menunjukkan waktu kerja independen, untuk kotak strip menunjukkan waktu menganggur atau sedang menunggu, kemudian untuk kotak polos menunjukkan kerja kombinasi. Jadi tinggal menyesuaikan. Maaf. Untuk keterangannya, kesimpulan, waktu menganggur untuk pembeli ini 143 detik, untuk pelayan 55 detik, untuk mesin 694 detik. Untuk mesin ini total dari keseluruhan mesin ya. Untuk waktu kerja pembelinya 50 detik, pelayan 138 detik, mesinnya 78 detik. Untuk waktu totalnya pembeli 193, untuk pelayan 193, dan untuk mesin 772. Atau 772 dibagi 3 sama dengan 193. Untuk persen penggunaan, untuk pembeli ada 25,91%, pelayan 71,50%, dan juga mesin 10,10%. Kemudian ini untuk peta proses operasi, di mana di sini terdapat 2 aktivitas, ada operasi dan juga penyimpanan. Untuk yang pertama, di situ ada komponen es batu, di mana untuk operasi pertama ini dilakukan aktivitas penimbangan es batu dengan menggunakan mesin timbangan dalam waktu 7 detik. Kemudian ada komponen perisa stroberi, yaitu proses operasi kedua, yaitu penambahan perisa stroberi yang dilakukan secara manual dalam waktu 6 detik. Kemudian untuk operasi ketiga, ini yaitu pemberian sirup. Ini untuk pemberian sirup dengan menggunakan mesin penakar gula dalam waktu 25 detik. Untuk operasi keempat, di sini ada komponen gula cair, di mana aktivitasnya yaitu menambahkan gula cair yang dilakukan secara manual dalam waktu 7 detik. Kemudian untuk operasi kelima, yaitu ada komponen air, yaitu menambahkan air secara manual dalam waktu 3 detik. Kemudian untuk operasi keenam, yaitu penghalusan campuran bahan mesin yang dilakukan oleh mesin blender dalam waktu 30 detik. Untuk operasi ketujuh, yaitu penuangan ke gelas, dilakukan secara manual dalam waktu 10 detik. Kemudian untuk operasi ke-8, yaitu ada komponen ice cream, di mana penambahan ice cream dilakukan oleh mesin ice cream dalam waktu 8 detik. Dan yang terakhir di sini ada penyimpanan ataupun penyajian ke pembeli yang dilakukan secara manual dalam waktu 20 detik. Nah, ini selanjutnya ada peta aliran proses. Untuk peta aliran proses sendiri di sini ada ringkasannya untuk kegiatan
kegiatannya. Jadi simbol lingkaran ini untuk operasi, untuk simbol panah ini yaitu transportasi, simbol segi 4 ini inspeksi, kemudian simbol apa ini untuk menunggu, dan simbol segitiga terbalik ini untuk penyimpanan. Nah, di sini kegiatannya yang pertama itu membawa wadah blender ke atas mesin timbangan dengan lambang kegiatannya yaitu panah untuk transportasi. Kemudian disambungkan untuk kegiatan kedua yaitu mengambil dan memasukkan es batu ke wadah, yaitu kegiatannya operasi. Selanjutnya itu dilakukan proses penimbangan, kegiatannya sama operasi. Yang selanjutnya yaitu mengangkat dan membawa wadah berisi es batu dari mesin timbangan, untuk kegiatannya transportasi. Selanjutnya itu memasukkan perisa stroberi dengan kegiatannya operasi, membawa bahan-bahan tersebut ke mesin penakar gula dengan kegiatannya transportasi, dilakukan proses penakaran dan pemberian sirup, proses operasi, membawa bahan-bahan tersebut ke atas timbangan off, yaitu mesin proses kegiatan transportasi, kemudian mengambil dan memasukkan gula cair ke dalam wadah blender, yaitu proses operasi, menuangkan air ke dalam campuran bahan, proses operasi, membawa campuran ke mesin blender, mesin proses transportasi, dilakukan proses penghalusan yaitu proses operasi, mengangkat dan membawa minuman yang telah halus dari mesin blender, proses transportasi, menuangkan minuman ke dalam wadah atau gelas, yaitu proses operasi, membawa minuman ke mesin es krim, proses transportasi, kemudian membuat pola bentuk es krim, proses operasi, penyajian ke pembeli ini prosesnya penyimpanan. Untuk total waktunya sendiri di sini untuk operasi ada 9. Untuk kegiatannya ada 9 dengan total waktu 101 detik. Untuk transportasi di sini total kegiatannya ada 7 dengan waktunya 32 detik. Untuk inspeksi dan menunggunya 0, waktunya juga 0, penyimpanannya jumlahnya 1, waktunya 1 detik. Ini untuk jaraknya, jumlah, dan keterangan. Nah, selanjutnya di sini ada solusi perbaikan dengan menggunakan metode Kaizen dan juga 5S. Untuk yang pertama, proses peracikan minuman mixu masih banyak terjadi waste of waiting dalam hal mesin menunggu, sehingga proses tidak seimbang. Hal itu bisa diatasi atau diminimalisir dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk melakukan peracikan minuman. Selain itu, pemborosan yang terjadi adalah pemborosan gerakan, tata letak alat-alat dan bahan-bahan di outlet mixu masih belum benar-benar sesuai dengan urutan pembuatan minuman, di mana seharusnya bahan ditempatkan di samping karena termasuk dalam proses awal, tetapi malah ditempatkan di tengah, sehingga perlu perbaikan yaitu dengan mengatur tata letak alat dan bahan sesuai dengan urutan proses pembuatan sehingga tidak terjadi waste of motion atau pemborosan gerakan. Selanjutnya ada dalam outlet mixu masih terdapat beberapa barang ataupun bahan yang habis namun dibiarkan pada tempat yang tidak seharusnya. Hal ini berlawanan dengan 5S yaitu ringkas atau seri. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, penyortiran dan pemilihan barang yang seharusnya ada dan memang itu dipergunakan dengan barang yang tidak dibutuhkan ataupun bahan yang telah habis harus dilakukan. Jika terdapat bahan yang sudah habis, maka harus cepat diisi ulang. Yang keempat, pekerja yang melakukan proses peracikan minuman belum menerapkan 5S yaitu bersih atau shine, di mana pekerja dalam meracik minuman menggunakan tangan telanjang tanpa sarung tangan. Hal itu seharusnya tidak terjadi. Pekerja hendaknya menggunakan sarung tangan terlebih dahulu, meskipun sudah mencuci tangan. Selanjutnya, yaitu pekerja mixu pun belum sepenuhnya menerapkan kedisiplinan. Hal ini bertentangan dengan 5S yaitu shitsuke. Terdapat beberapa pekerja yang mengatur di mana pekerja lain sudah banyak melayani pembeli. Hal ini pun tidak seimbang sehingga hendaknya terdapat shift atau aturan mengenai jam kerja karyawan. Nah, mungkin itu dulu tambahan presentasi dari saya. Terima kasih. Sebenarnya mohon maaf atas mungkin adanya kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.